yang kedua, kompetensi mana nih yang akan Bu Reni kembangkan secara spesifik nanti ketika di observasi? Ya, kan ada 3 kompetisi inti dalam coaching, yaitu satu proses interaktif dan juga mengajukan pertanyaan bobot. Jadi Bu menanyakan kompetensi yang spesifik mana yang saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot kepada coach. Oh, jadi dua yang itu yang akan dispesifikkan ya Bu Reni ya. Kemudian terakhir Bu Reni, untuk indikator yang mana nih yang akan Bu Reni inginkan untuk proses coaching? Indikator pencapaian saya adalah coaching bisa menuntaskan permasalahan yang dihadapi serta memberikan satu solusi, ya, solusi dan juga langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Oh gitu, baik Bu Reni ya. Demikian dulu observasi. Nanti kita lanjutkan setelah Bu Reni melakukan coaching kepada Pak Rudi. Terima kasih Bu Reni. Selamat melanjutkan tugasnya Bu Reni ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Pak Rudi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Pak Rudi juga gimana? Baik, alhamdulillah. Kira-kira saya bisa ganggu waktunya sebentar nggak Bu? Bisa. Kebetulan saya lagi kosong nih sekarang. Iya. Kebetulan saya punya sedikit masalah nih Bu di Ada kelas. apa Pak Rudi? Jadi di kelas saya ada beberapa siswa yang saya lihat sering terlambat dan anaknya itu aja tuh Bu. Begitu. Jadi saya mau coba konsultasi kira-kira cara penanganannya seperti apa tuh Bu? Jadi masalahnya anak sering terlambat masuk pelajaran Pak Rudi ya. Iya, betul. Bukan terlambat datang ke sekolah tapi masuk ke pelajaran Pak Rudi ya. Berarti kan pergantian jam gitu ya Pak Rudi ya. Iya, betul. Gitu. Jadi ditanya nih Pak Rudi mau diskusi nih. Jadi kita coaching ya sekarang Iya, ya. betul. Ya, sebelum saya mau tahu lebih banyak nih Pak Rudi mengenai permasalahan yang Pak Rudi hadapi. Nah, kira-kira tujuan Pak Rudi kedepannya nih dari obrolan kita ini apa dulu? Ya, tujuannya saya pengen kelas saya ini tertib, tidak ada yang terlambat. Kemudian pembelajaran itu menjadi lebih seru, lebih menyenangkan. Itu Bu. Itu ya tujuannya Pak Rudi ya. Iya, betul. Nah, dengan kondisi saat ini yang tadi Pak Rudi sampaikan permasalahannya, ya, menurut Pak Rudi itu keadaan kelasnya tuh kalau kita hitung skala itu berada di skala berapa Pak Rudi? Dari 1 sampai dengan 10? Sepertinya karena masih ada yang terlambat ya Bu ya. Kalau saya pikir skalanya 7 deh. 7. Masih kurang kayaknya. Masih kurang. Berarti mau sampai berapa nih kira 10 nanti ya? Oke, maksimal lah pastinya. Iya. Nah, dengan skala 7, menurut Pak Rudi sendiri, kekuatan Pak Rudi sebagai guru di kelas tersebut itu apa yang Pak Rudi miliki? Ya, karena basic saya juga di IT ya, di komputer, saya sering mengajak anak ya, ketika belajar di kelas itu dengan cara saya menampilkan video-video pembelajaran, kemudian mereka tanggapi, kemudian langsung kita praktekkan dulu. Kemudian kekuatan lain saya coba selingi ya di saat anak-anak di tengah-tengah pembelajaran itu saya sering melakukan ice breaking, teknik stop biar anak-anak itu nggak bete, nggak bosen gitu Bu. Kemudian ya diskusi yang menarik, tanya jawab yang menarik gitu. Jadi saya pikir itu kekuatan saya di dalam kelas. Udah bagus itu ya Pak Rudi ya. Ya, tapi kayaknya ya itu tadi makanya kita mau diskusikan, saya konsultasikan itu kira-kira cara penanganannya seperti apa ya. Dari kekuatan tadi yang Pak Rudi sampaikan, ya kan. Nah, terus menurut Pak Rudi, hambatannya atau gangguannya apa coba? Hambatannya sepertinya Terutama untuk anak-anak yang terlambat tadi ya. Ya. Gitu. Hambatannya sepertinya tuh mereka sering mainin HP ya. Jadi kadang suka lupa bahwa jam pembelajaran itu saya itu harusnya sudah masuk. Kemudian karena saya coba terapkan sistem moving class ya, moving class itu anak-anak harus berada di lab, jadi mereka dari kelas mereka berada pada saat pelajaran umum
itu menuju ke lab komputer itu perlu waktu. Nah, 1-2 siswa itu sering terlambat tuh Bu. Itu kayaknya kendalanya itu karena jadi apakah dia santai mungkin gitu ketika menuju ke lab komputer. Jadi bisa jadi jarak dari kelas yang satu ke kelas yang lain itu bisa jadi karena hambatan tidak itu? Bisa jadi karena emang anak-anak ini kan ada di lantai 4, sedangkan lab ada di lantai 2. Nah, menurut Pak Rudi, dari tadi yang Pak Rudi sampaikan, karena jarak dari hambatan, terus tapi Pak Rudi juga sudah berusaha ya tadi menampilkan pembelajaran yang menarik bagi anak-anak. Kira-kira ada solusi tidak menurut Pak Rudi untuk mengatasi hal tersebut? Ya solusinya sih saya pikir biar nggak terlambat ya anak-anak itu diberikan kesempatan untuk membuat kesepakatan kelas dengan teman-temannya bahwa kesepakatan itu ya harus mereka taati ya, tidak boleh dilanggar. Jadi rencana saya seperti itu sih Bu, agar anak yang 1-2 sering terlambat itu ikut mentaati kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat bersama. Jadi salah satunya membuat kesepakatan kelas. Ya, jadi betul. ada komitmen nih berarti di antara Komitmen bersama teman-teman tuh. mereka. Nah, itu kan ya salah satu solusi. Kira-kira juga adakah rencana aksi lain nih selain tadi kesepakatan, terus hal-hal mungkin yang ingin Pak Rudi lakukan nih, terutama untuk anak-anak yang tadi sering terlambat? Ya, solusinya mungkin secara personal saya akan coba panggil anak tersebut beserta orang tuanya. Ini kira-kira kendalanya apa? Karena ini bukan 1 kali 2 kali saja Bu, gitu. Jadi saya coba akan melibatkan orang tua ya agar bisa memecahkan masalah ini secara bersama. Berarti ada komunikasi dengan orang tua Ya, juga betul, ya, untuk supaya juga memberikan satu pengertian kepada anak-anaknya berarti Betul. ya. Nah terus tadi kan ada strategi khusus gak deh pada anak-anak ini Pak Rudi? Strategi khususnya ya saya coba komunikasi yang baik ya, dialog, kemudian saya coba meminta bahwa permasalahannya tadi ya seperti yang sampaikan, saya coba komunikasikan juga dengan dia, dengan orang tua. Tapi secara khusus sih sebenarnya saya lebih mendekatkan bahwa pembelajaran saya ini saya coba sampaikan bahwa strategi ini adalah mereka ini harus siap bekerja nanti ketika mereka sudah lulus di industri ini ya, mereka harus kuasai kemampuan mengembangkan IT dalam hal ini pembelajaran yang informatika ini ya Bu ya gitu. Jadi strategi saya coba mau kasih treatment langsung secara khusus, boleh dikata pengayaan agar mereka juga lebih tertarik gitu. Jadi pendekatan khusus lah ya. Ya pada betul, anak pendekatan ini. khusus. Ya. Nah kalau tadi kan di awal baru disampaikan, kalau saya tanya kira-kira tuh skalanya tuh 1 sampai dengan 10 di 7 deh. Ini setelah yang tadi Pak Rudi sampaikan nih secara tidak langsung solusi, rencana. Nah ini Pak Rudi mau berada di level berapa nih, skala berapa nih? Nah, hasil dari saya coaching dengan Bu Reni ini saya lebih pede nih. Ya, lebih percaya diri. Alhamdulillah gitu. Saya bisa targetkan ya skalanya sekarang 9,5 deh Bu. 9,5. Iya, Ya. dari 1 sampai 10 tuh 9,5. 9,5 ya, berarti Sudah mendekati sempurna. nah, 9,5. Ini komitmennya nih sekarang nih kira-kira untuk jangka waktunya ya 9,5 ini berapa lama? Target saya sih nggak muluk-muluk ya, Bu. Mungkin dalam 1 bulan ke depan ini saja sih. 1 bulan ya, ya. nggak nunggu 1 semester atau 1 tahun. 1 Saya punya bulan. target 1 bulan. Bagus, optimis 1 bulan. Siap. Bisa ke angka 9,5. Nah sekarang untuk menuju ke level tersebut adakah
yang bisa nih membantu Pak Rudi untuk melaksanakan ini semua? Siapa Ya. saja yang bisa? Ya tentunya sih yang lebih dekat dengan mereka ya, perwaliannya itu wali kelas. Kemudian saya juga coba libatkan dari orang tua seperti yang disampaikan solusi tadi. Yang ketiga juga mungkin wakil kesiswaan ya Bu, tim kesiswaan yang lebih biasa menangani siswa ya. Jadi saya kira saya akan coba libatkan agar guru-guru yang berkompeten di dalam penanganan itu ikut berkolaborasi. Jadi banyak stakeholder ya, orang-orang yang akan Pak Rudi ajak untuk berkolaborasi nih, Iya betul. agar ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, akhirnya nih Pak Rudi, bagaimana nih tindak lanjutnya dari coaching kita setelah ini ya Pak? Tindak lanjutnya segera saya akan lakukan aksi ya, langsung action sih Bu, karena tadi juga saya punya target sebulan, malahan ya rencana saya sebelum dalam waktu sebulan ini saya harus segera lakukan rencana ya dari hasil diskusi kita ini. Ya. Jadi 1 bulan gimana? Apa kita akan melakukan coaching kembali? Betul. Saya minta tolong sama Bu Reni nanti untuk ikut mengevaluasi ya Bu ya, apakah hasil coaching kita kali ini ada perubahan gitu. Insya Allah kita akan berdiskusi kembali. Siap. Terima kasih banyak Bu Reni. Demi anak-anak kita juga. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama Pak Rudi. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya bersama Pak Rudi. Ya, sudah selesai. Sebelum penutupan nih Bu Reni, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi tadi. Istirahat. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Reni lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator pencapaian yang ingin Bu Reni inginkan? Baik Bu, pada saat proses coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur theta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga dari alur tersebut saya bisa menggali permasalahan yang dihadapi oleh coaching sehingga menemukan solusi-solusi dari masalah tersebut. Baik Bu Reni, bagus ya. Menurut saya tadi saya mengobservasi Bu Reni coaching ke Pak Rudi itu sudah sangat bagus, sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu Reni ya. Untuk pertanyaan terakhir Bu Reni ya, sebelum kita tutup nih kompetensi apa lagi yang ingin Bu Reni kembangkan berdasarkan hasil observasi yang tadi Bu Reni lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin memahami lebih baik lagi mengenai proses coaching ini, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi dari proses coaching saya kali ini. Baik Bu Reni, semoga ya ke depannya Bu Reni dapat melakukan coaching lebih baik dari hari ini lagi. Terima kasih banyak Bu Reni. Sama-sama Bu. Pasca sudah selesai Bu Reni ya observasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam.